adik-adik semuanya. Nah, jadi kali ini kita akan belajar satu materi yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, materi apa saja itu? Untuk mengetahui materinya, adik-adik dapat memahami atau menyimak video yang akan saya berikan. Namun sebelum lanjut ke materi, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kenalin nama kakak Nikomang Yudi Astini atau biasa dipanggil Yudi Astini dari Prodi S1 Pendidikan IPA, jurusan Fisika dan Pengajaran IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, selanjutnya, pernahkah adik-adik membayangkan apabila kalian itu memakan atau mengkonsumsi nasi, apakah nasi itu akan tetap berbentuk nasi ataukah dapat diubah menjadi bentuk lain? Nah, apabila nasi itu sudah dibentuk menjadi bentuk lain, lalu bagaimanakah prosesnya dan apa yang terjadi pada bentuk lain dari nasi tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, adik-adik dapat menyimak video pembelajaran yang akan saya berikan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui nih, apa sih itu sistem pencernaan? Nah, sistem pencernaan itu sendiri merupakan serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Nah, selama di dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami dua proses, yaitu proses pencernaan secara mekanik maupun secara kimiawi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pencernaan pada manusia. Nah, proses pencernaan pada manusia merupakan suatu proses untuk mengubah makromolekul menjadi mikromolekul agar dapat diserap oleh tubuh. Nah, kata kuncinya itu adalah makromolekul dan juga mikromolekul. Nah, makro itu artinya besar, sedangkan mikro artinya kecil. Jadi, proses pencernaan merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengubah makanan dari yang besar menjadi kecil agar dapat diserap oleh tubuh. Salah satu contohnya itu adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat sendiri merupakan salah satu contoh dari makromolekul. Nah, agar karbohidrat dapat diserap oleh tubuh, maka karbohidrat itu dapat disederhanakan lagi oleh tubuh atau dipecah oleh tubuh. Nah, karbohidrat itu akan dipecah menjadi glukosa. Selanjutnya itu ada protein. Nah, protein itu sendiri akan dipecah menjadi asam amino. Selanjutnya itu ada lemak, yang dimana lemak itu akan diubah menjadi asam lemak dan juga gliserol. Nah, glukosa, asam amino, asam lemak, dan juga gliserol ini merupakan zat-zat atau bahan-bahan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, selanjutnya itu adalah sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Untuk saluran pencernaan itu sendiri merupakan saluran yang dilalui oleh makanan. Adapun saluran pencernaan itu meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Untuk selanjutnya itu adalah ada namanya kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan ini merupakan organ yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Enzim itu terdapat di mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan juga hati. Langsung saja yang pertama kita akan membahas mengenai mulut. Mulut itu terdiri dari yang pertama itu ada gigi, yang kedua itu ada kelenjar saliva atau kelenjar air lidah, dan yang ketiga itu ada lidah. Nah, yang pertama, gigi itu berfungsi untuk memotong dan juga mengoyak makanan. Nah, karena di gigi itu terdapat aktivitas memotong dan mengoyak makanan, maka disebut dengan proses pencernaan secara mekanik. Nah, untuk selanjutnya itu ada kelenjar saliva atau kelenjar air ludah.
yang dimana kelenjar saliva ini mengandung enzim petialin atau amilase yang digunakan untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, karena terdapat bantuan enzim, maka disebut dengan proses pencernaan secara kimiawi. Untuk yang terakhir itu adalah lidah, di mana lidah sendiri ini berfungsi untuk memindahkan makanan yang ada di dalam mulut. Nah, proses pencernaan yang terjadi di mulut ini berfungsi untuk mengubah makanan menjadi bentuk-bentuk bulatan yang nantinya disebut dengan bolus. Setelah makanan diproses di mulut, selanjutnya akan dibawa ke kerongkongan atau esofagus. Nah, di sini juga terdapat faring, yang dimana faring merupakan saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Nah, di dalam esofagus itu sendiri atau di dalam kerongkongan terdapat gerakan seperti meremas yang mendorong bolus ke lambung yang disebut dengan gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik itu merupakan gerakan meremas-remas makanan. Nah, selanjutnya makanan itu akan dibawa ke lambung. Nah, di lambung sendiri itu terdapat otot lambung, yang dimana otot lambung akan berkontraksi mengaduk-aduk bolus dan juga memecahnya. Nah, karena terdapat kegiatan mengaduk-aduk bolus atau makanan, maka di sini terdapat proses pencernaan secara mekanik. Di lambung juga terdapat getah lambung yang terdiri dari HCl, pepsin, dan juga renin. Nah, HCl itu sendiri berfungsi untuk membunuh kuman, sedangkan pepsin itu berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Nah, adapun fungsi renin yaitu berfungsi untuk mengendapkan protein susu. Karena di lambung ini terdapat bantuan beberapa enzim, maka disebut dengan proses pencernaan secara kimiawi. Jadi di mulut dan di lambung itu sama-sama terdapat dua proses pencernaan, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan juga proses pencernaan secara kimiawi. Nah, selanjutnya itu adalah usus halus. Nah, usus halus itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu duodenum, jejunum, dan juga ileum. Nah, untuk duodenum itu sendiri merupakan atau disebut juga dengan usus 12 jari, yang dimana duodenum ini terhubung dengan saluran pankreas dan juga empedu. Nah, seperti apa sih saluran pankreas dan juga saluran empedu? Untuk jenis pankreas dan juga empedu dapat kita lihat pada slide berikutnya. Nah, di sini juga sudah disediakan gambar, yaitu dari hati, kantong empedu, pankreas yang terhubung dengan duodenum. Nah, pada pankreas itu sendiri menghasilkan 3 enzim, yaitu enzim tripsin, amilase, dan juga lipase, yang dimana masing-masing enzim ini mempunyai fungsinya masing-masing, yaitu dimana tripsin berfungsi untuk memecah pepton menjadi asam amino. Sedangkan amilase berfungsi untuk memecah amilum menjadi maltosa. Nah, selanjutnya untuk lipase itu berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Nah, untuk yang kedua itu terdapat kantong empedu, yang dimana kantong empedu ini di dalamnya terdapat getah empedu. Nah, adapun fungsi dari getah empedu adalah untuk mengemulsikan lemak agar lebih mudah dicerna oleh enzim. Di sini terdapat gambar hati, yang dimana hati ini menghasilkan getah empedu. Selanjutnya, getah empedu yang dihasilkan oleh hati ini akan ditampung di kantong empedu dan disalurkan ke pankreas, yang dimana terhubung oleh duodenum. Nah, kembali lagi ke usus halus. Yang bagian kedua itu adalah jejunum atau disebut dengan usus tengah, yang dimana pada jejunum ini itu terjadi pemecahan zat-zat makanan sebelum diserap oleh tubuh. Dan yang ketiga itu adalah ileum atau usus penyerapan. Nah, di ileum inilah terjadi proses penyerapan, yang dimana terdapat jonjot usus untuk menyerap zat-zat makanan. Yang terakhir itu adalah usus besar. Nah, yang dimana usus besar ini dibagi menjadi 3, yaitu ada kolon naik, kolon mendatar, dan juga kolon menurun.
Nah, usus besar ini berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Nah, semua bahan makanan yang sudah diproses di usus halus akan diproses atau dibawa ke usus besar. Maka dari itu, bahan makanan yang sampai pada usus besar dikatakan sebagai bahan sisa. Nah, di usus besar ini juga terdapat mikroorganisme yang membantu proses pembusukan makanan. Contohnya itu seperti bakteri Escherichia coli. Nah, usus besar ini juga disebut dengan kolon. Maka dari itu, makanan yang sampai pada usus besar akan melewati kolon naik, kolon mendatar, hingga melewati kolon menurun dan selanjutnya akan dibawa ke anus. Nah, di sini juga akan disampaikan beberapa gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama itu adalah gondong. Nah, gondong sendiri merupakan pembengkakan atau rasa nyeri yang gejalanya itu ditandai dengan adanya pembengkakan pada rahang dan juga pipi. Selanjutnya itu adalah tukak lambung. Nah, tukak lambung itu merupakan rasa nyeri pada lambung yang disebabkan karena adanya asam lambung yang memasahi dinding lambung yang terluka. Nah, untuk yang ketiga itu ada diare, di mana diare merupakan keadaan yang keinginan untuk membuang air besar secara berulang, yang dimana keadaan tinjanya itu cair ataupun berair. Selanjutnya itu ada sembelit, yang dimana sembelit itu merupakan kebalikan dari diare. Apabila diare itu keadaan tinjanya atau kotorannya itu berbentuk cair, maka sembelit itu kotoran akan mengeras dan berbentuk padat, sehingga terjadinya kesulitan untuk buang air besar. Nah, untuk yang kelima itu adalah serostomia, yang dimana serostomia merupakan keadaan yang dimana kelenjar air ludah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Namun, keadaan ini adalah keadaan yang tidak terlalu serius dan dapat sembuh dengan sendirinya. Yang terakhir itu adalah apendisitis atau biasa disebut dengan usus buntu. Nah, usus buntu merupakan keadaan di mana terjadinya infeksi pada usus buntu yang mengakibatkan usus buntu membengkak atau meradang dan pada akhirnya bernanah. Maka dari itu, seseorang yang mengalami usus buntu maka akan dilakukannya operasi usus buntu. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata atau kurangnya materi, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.